Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Dan salam kebajikan serta selamat pagi para Tribuners dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya pada hari ini tentunya saya Nisa Husnuzan dapat kembali menyapa Anda Tribuners dalam highlight Koran Tribun Timur edisi Selasa 27 Februari 2024. Dan tentunya dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan informasi-informasi terbaru, terupdate dan terfaktual yang dimuat dalam rubrik Harian Tribun Timur, khususnya di dalam edisi cetak Koran Tribun Timur pada hari ini, Spirit Baru Makassar. Dan tentunya Tribuners, untuk informasi lebih lengkap lagi dan tentunya untuk mendapatkan update-update informasi harian, Anda dapat mendapatkannya tentunya melalui berlangganan dengan Koran Tribun Timur dengan cara menghubungi hotline subscriber yakni di 0411-811-5500 atau dapat menghubungi secara SMS ataupun WhatsApp di hotline Tribun Family Card 081141135555. Nah tentunya Tribuners, untuk informasi pertama pada hari ini dapat bersama-sama kita lihat di halaman pertama Harian Tribun Timur Spirit Baru Makassar hari ini. Ada informasi yang tentunya yang pertama adalah informasi mengenai pelaksanaan Rakorsus atau Rapat Koordinasi Khusus Pemerintah Kota Makassar 2024 yang digelar di Hotel 4 Point by Sheraton pada hari Senin 26 Februari 2024 kemarin. Dapat kita lihat bersama-sama, gambarnya berada di sisi sebelah kanan atas, dua potret yang menggambarkan seperti apa suasana dari pelaksanaan Rakorsus dan juga salah satu tokoh Sulawesi Selatan yakni Bapak Dani Pomanto yang juga berbincang dengan pejabat daerah lainnya. Yang dimana Wali Kota Makassar Dani Pomanto berbincang dengan penanggung jawab Gubernur Sulsel Bahtiar Baharudin dalam mobil listrik Cokmo yang berada di gambar sebelah kiri atas. Informasi selengkapnya yang pertama adalah informasi mengenai penanggung jawab Gubernur yang mengatakan bahwa Pak Dani adalah ikon dari Provinsi Sulawesi Selatan. Dan di informasi ini memuat bahwa adanya informasi mengenai lontarkan sanjungan di hadapan 1.200 peserta Rakorsus Pemkot Makassar terhadap Pak Dani Pomanto. Dikutip dari Kota Makassar, Tribun, penanggung jawab Gubernur Sulsel Bahtiar Baharudin menyanjung penuh Wali Kota Makassar Dani Pomanto di acara Rapat Koordinasi Khusus Rakorsus Pemerintah Kota Makassar pada hari Senin 26 Februari kemarin. Acara yang digelar di 4 Point Hotel by Sheraton, Jalan Andi Jema, Makassar ini dihadiri seluruh organisasi perangkat daerah, pemerintah Kota Makassar, Forkopimda hingga BUMD. Saat didaulat untuk memberikan sambutan, Bahtiar langsung memberikan pujian kepada Pak Dani. Ia mengaku baru tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin pada pukul 4 waktu Indonesia Tengah dan ia rela pulang subuh demi menghadiri acara yang digagas oleh Dani Pomanto ini. Pejabat Kementerian Dalam Negeri Kemendagri tersebut merasa bangga dengan Dani Pomanto karena melahirkan agenda berkelas internasional ini. Bahkan Bahtiar mengaku kerap cemburu karena Makassar lebih dikenal dunia dibandingkan Provinsi Sulawesi Selatan sendiri. Dan untuk informasi selengkapnya mengenai pujian yang dilontarkan oleh Bapak Bahtiar Baharudin selaku penanggung jawab Gubernur Sulawesi Selatan kepada Wali Kota Makassar Dani Pomanto dapat bersama-sama kita baca selanjutnya Tribuners di halaman 7 Harian Tribun Timur edisi Selasa 27 Februari 2024. Selanjutnya kita bergeser ke sisi sebelah kanan, informasi mengenai waspada longsor susulan di Bastem Utara. 4 orang tewas tertimbun di Poros Luwu Palopo. Bersama-sama kita akan menyaksikan dan membaca kembali seperti apa rentetan kejadian. Yang pertama dimulai dari sejak malam hingga pagi Kecamatan Bastem Utara diguyur hujan lebat, lalu kemudian hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah warga mulai beraktivitas melintasi Poros Luwu Palopo di Desa Bonglo, Kecamatan Bastem Utara, Kabupaten Luwu. Lalu kemudian terjadi longsor kecil dari tebing yang menyebabkan ruas jalan dipenuhi material tanah sehingga membuat aktivitas warga melambat dan kendaraan yang melintas harus mengantri sambil mengawasi kondisi tebing lainnya.
Pengendara sepeda motor menuntun kendaraannya agar bisa melintas hingga pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Saat sebagian warga melintas, tiba-tiba tebing besar longsor dan menimpa puluhan orang yang sementara melintas. Lalu kemudian di informasi yang ketujuh, longsor juga menimpa warga yang tengah berkerumun di sekitar lokasi longsor dan sebagian pelintas terpental ke dalam jurang untuk menghindari longsor. Lalu kemudian ketinggian material longsor diperkirakan mencapai 100 meter dan regu penyelamat pun tiba tak lama kemudian dan melakukan evakuasi. Dalam proses evakuasi, 14 orang berhasil dievakuasi, 4 lainnya meninggal dunia. Regu penyelamat masih berusaha untuk melakukan evakuasi menggunakan alat berat dan peralatan seadanya. Sebagai informasi lebih lengkap, dikutip dari Kabupaten Luwu Tribun Timur, bencana tanah longsor melanda Desa Bonglo, Kecamatan Bastem Utara, Kabupaten Luwu pada hari Senin 26 Februari pagi kemarin. 4 orang warga dikabarkan meninggal dunia tertimbun longsor, melainkan 4 orang yang meninggal dunia, sebanyak 10 orang warga lainnya berhasil dievakuasi dari lokasi longsor. Diperkirakan ada puluhan orang yang tertimbun longsor di Poros Luwu Palopo tersebut. Selain itu, beberapa kendaraan roda 4 dan juga roda 2 diperkirakan ikut tertimbun longsor. Dalam video amatir yang beredar di media sosial menyebutkan longsor diawali dengan longsor kecil dan disusul dengan longsor besar. Dan untuk informasi selengkapnya Tribuners dapat bersama-sama kita baca di halaman 7 secara lengkap mengenai informasi waspada longsor susulan di Bastem Utara di Kabupaten Luwu. Dan tentunya Tribuners, mari kita melangkah ke halaman selanjutnya, tepatnya di halaman 11. Informasi mengenai Sulsel memilih yang memuat beberapa informasi, diantaranya adalah perolehan suara sementara pemilihan legislatif DPRD Kabupaten Goa dan juga informasi dari pernyataan Wakil Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Bapak Amir Uskara yang mengatakan kami pegang data dan kami yakin akan lolos. Berita ini memuat informasi mengenai ambang batas Partai Persatuan Pembangunan atau P3 yang meraih angka 40,3% berdasarkan data yang dipegang oleh tim internal. Dikutip dari Kota Makassar Tribun, Wakil Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan P3 Amir Uskara tetap optimis bahwa P3 dapat lolos parliamentary threshold. Saat ini dari real count sementara Komisi Pemilihan Umum KPU Republik Indonesia pada hari Senin 26 Februari per 17.00 waktu Indonesia Barat, suara masuk hingga 64,68%. Hal itu setara dengan 531.681 tempat pemungutan suara atau TPS sudah masuk dari total 823.236 TPS. Saat ini P3 berada pada peringkat ke-9 dari partai lainnya dan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen dari P3 sudah mencapai 4,03% atau sebanyak 3.029.553 suara. Amir Uskara mengatakan bukan kader jika tak percaya P3 lolos ambang batas parlemen. Saat ini, kata Amir Uskara, P3 sudah memiliki data tersendiri bagaimana mereka dapat lolos parliamentary threshold. Data tersebut berdasarkan hitungan dari internal P3 dan diyakini dapat lolos ke Senayan. Menurutnya memang banyak oknum-oknum tertentu yang ingin menghalangi agar P3 tidak dapat lolos ambang batas. Pasalnya, pada awal pemilu kemarin banyak isu yang beredar bahwa P3 tak akan mampu mencapai parliamentary threshold. Dan tentunya Tribuners, untuk informasi kedua, izinkan saya merekap dan membaca kembali data yang dimuat dalam Koran Tribun Timur edisi hari ini, tepatnya di halaman 11, yakni informasi mengenai perolehan suara sementara pemilihan legislatif di DPRD Kabupaten Goa. Untuk Goa Dapil 1, bersama-sama kita dapat lihat 9 tokoh yang berpotensi akan menduduki 9 kursi dalam Goa Dapil 1. Yang pertama ada Hania Hafid, Hasrul Abdul Rajab, Bapak Muhammad Yusuf Someng, Hasmullah MB, Asnawi Syam, Taufik, Muhammad Wahid Al-Kadri, Abdul Qadir Dengtulo, dan juga Nur
Hijaz. Dan tentunya Tribuners, dari 9 tokoh tersebut, untuk sementara Bapak Abdul Qadir Dengtulo dari Partai P3 sedang memimpin dengan meraih total raihan suara sementara 2.675 suara. Dan untuk Dapil Goa 2 dengan total 6 kursi, dapat bersama-sama kita lihat beberapa tokoh diantaranya. Yang pertama adalah Ibu Eka Arfiani, Ibu Muhsadiyah, Ibu Nurhayati M. Dengbau, Bapak Faizal, Pak Robi, dan juga Pak Arifin. Dan untuk sementara dipimpin oleh Pak Robi kembali dari Partai P3 yang sementara ini mendapatkan total raihan sementara 3.523 suara. Dan untuk Dapil Kabupaten Goa 3 dengan total 4 kursi ada Bapak Muhammad Yunus Deng Palele, Ibu Rosita, Bapak Makmur Deng Mangung, dan Bapak Anwar Deng Kawang yang sementara saat ini dipimpin oleh Bapak Anwar Deng Kawang kembali dari Partai P3 dengan total raihan sementara 2.744 suara. Lalu kemudian Tribuners, untuk Dapil Kabupaten Goa 4, Kabupaten Goa Dapil 4 ada Bapak Abdul Razak Deng Lewa, Bapak Ajim Zulfikar Natsir Deng Angga, Ibu Asrianti, ada Ibu Tribuana Dewi Tamrin, Bapak Adi Muhammad Yusuf Harun, Hardi Fuad Rumi Deng Nyori yang sementara saat ini dipimpin kembali oleh Partai P3, yakni Bapak Adi Muhammad Yusuf Harun dengan total raihan sementara suara 2.824 suara. Dan untuk Kabupaten Goa Dapil 5 dengan total 4 kursi, bersama-sama kita lihat ada Bapak Laba Deng Nyorong, Bapak Ari Bakri, Ibu Nur Inzana, dan juga Ibu Wahyuni Nurdani. Dan untuk sementara dipimpin kembali dari Partai P3 oleh Ibu Nur Inzana Deng Tadaeng. Dan Tribuners, untuk Kabupaten Goa Dapil 6 dengan total 6 kursi, sementara saat ini diduduki oleh Bapak Muhammad Fitriyadi dari Partai Gerindra, kemudian ada Ibu Wardana Hamdad, Ibu Tina Haji Tino Demawangi, Bapak Amir Deng Sila, Bapak Abdul Salam Denrani, dan juga Bapak Faizal Salahuddin Demarwa. Dan untuk sementara dipimpin oleh Bapak Amir Deng Sila dari Partai Amanat Nasional atau PAN dengan total raihan suara sementara 2.457 suara. Dan yang terakhir untuk Kabupaten Goa Dapil 7 dengan total 10 kursi, Kecamatan Palangga Barombong. Yang pertama ada Bapak Sahrudin Deng Mone, ada Bapak Arfandi Deng Parani, Bapak Nirwan Afandi, Ibu Rizkiyah Hijaz, Zulfiadi Deng Lanti, Aris Mufli, Ardiansyah Sabir, Anwar Usman, dan Fahmi Adam, serta Muhammad Ramli Siddiq Deng Rewa. Dan untuk sementara Tribuners, posisi tertinggi dengan raihan tertinggi sementara masih diraih oleh Partai P3 sendiri, yakni Bapak Fahmi Adam dengan total raihan suara sementara sebesar 3.455 suara. Dan untuk itu perolehan suara sementara partai dengan versi informasi yang diupdate sejak tanggal 26 hingga tanggal 26 Februari 2024, tepatnya pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, dengan progres 1.434 dari 2.133 TPS, yakni dengan total 67,23%. Di posisi pertama ada P3 dengan total raihan suara sementara 67.228. Lalu kemudian disusul oleh Partai Gerindra dengan total raihan suara sementara sebesar 39.248 suara. Dan disusul dengan posisi ketiga oleh Partai Amanat Nasional atau PAN dengan total raihan suara sementara sebesar 28.128 suara. Dan tentunya informasi-informasi lengkap lainnya di rubrik Sulsel Memilih. Ada informasi mengenai P3 peroleh 12, Gerindra 8 kursi sementara di Goa. Juga ada informasi mengenai Pilkada Takalar 2024 yang dimana PKB meraih 5 kursi, Hengki Yasin tetap calon bupati. Yang selengkapnya dapat Anda baca Tribuners hanya di Harian Tribun Timur edisi Selasa 27 Februari, tepatnya di halaman 11.
Dan selanjutnya Tribuners, kita akan melangkah ke informasi mengenai Tribun PSM di halaman 16. Dapat bersama-sama kita baca di layar. Ada beberapa informasi yang memuat seperti apa grafik atau gambaran permainan yang telah dimainkan oleh beberapa pemain andalan PSM Makassar dalam beberapa laga terakhir. Dan untuk informasi pertama adalah informasi mengenai darurat pengganti sepadan Adilson Silva, yang dimana dalam berita ini memuat informasi kesempatan pemain lain unjuk performa. Dikutip dari Kota Makassar Tribun, penyerang PSM Makassar Adilson Silva masih diragukan tampil saat melawan Persebaya Surabaya. Kondisi pemain asal Portugal itu akan dipantau hingga latihan terakhir Selasa 27 Februari nantinya. PSM Makassar dan Persebaya bertemu pada pekan 26 Liga 1 2023-2024. Duel klasik ini akan berlangsung di Stadion Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur pada hari Rabu 28 Februari besok pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Adilson Silva mengalami cedera saat pemanasan jelang pertandingan lawan Bali United pada hari Sabtu 24 Februari. Belum diketahui pasti tingkat cedera yang dialami, namun PSM Makassar pun dihadapkan pada persoalan mencari pengganti yang sepadang di ujung tombak serangan saat melawan Persebaya. Tentunya pemain ini harus berkolaborasi dengan striker Victor Mansaray. Di sektor lini depan ada 4 nama menjadi pilihan pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares, yakni Yo Pedro, Ricky Pratama, Andi Harjito, dan Amir Hamzah. Namun ketajaman mereka dalam membobol gawang lawan belum teruji. Ricky Pratama dan Andi Harjito belum mengemas satu gol pada musim baru mengemas satu gol dalam musim ini. Sedangkan Yo Pedro dan Amir Hamzah belum sekalipun mencatatkan namanya di papan skor. Dan khusus Amir Hamzah sejak direkrut di jendela transfer paruh musim, ia belum pernah dimainkan. Bernardo Tavares juga bereksperimen dengan mendorong Kenzo Nambu atau Yakob Sayuri sebagai tandem Victor Mansaray. Kenzo Nambu saat ini menjadi top skor tim dengan torehan 11 golnya. Pemain asal Jepang ini pandai dalam mencari ruang di kotak penalti. Dan tentunya Tribuners, untuk informasi selengkapnya mengenai darurat pengganti sepadan Adilson Silva dapat bersama-sama kita baca dalam Harian Koran Tribun Timur edisi Selasa 27 Februari 2024. Dan tentunya Tribuners, untuk informasi selanjutnya dapat kita lihat bersama informasi mengenai PSM atau Pasukan Sepak Bola Makassar dan Persebaya tampil pincang. Dikutip dari Kota Makassar Tribun, duel PSM Makassar melawan Persebaya Surabaya akan dihelat di Stadion Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur pada hari Rabu 28 Februari pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Kedua tim berambisi bawa 3 poin setelah di pertandingan berakhir sama-sama meraih hasil imbang. Namun, baik PSM Makassar dan Persebaya tidak bisa turun dengan skuad terbaiknya. PSM Makassar diragukan tanpa striker Adilson Silva dan gelandang Zé Paulo. Adilson mengalami cedera di sesi pemanasan jelang lawan Bali United pada hari Sabtu 24 Februari kemarin. Sedangkan Zé Paulo tidak ada dalam skuad Laskar Pinisi lawan Serdadu Tridadu. Sementara Persebaya tak bisa diperkuat 3 pemain, yakni Reva Adi Utama, Hernando Ari, dan juga Song Uyong. Reva Adi Utama tak bisa tampil melawan PSM Makassar karena masih menjalani hukuman larangan bermain buntut dari insiden ketika melawan Bayangkara FC di pekan ke-20. Lalu kiper Hernando Ari juga diyakini tidak akan diturunkan melawan PSM Makassar karena masih mendekap cedera di bahunya. Kemudian Song Wiyong masih menghilang dari skuad Bajul Ijo jelang lawatan ke Batakan. Pemain berpaspor Singapura ini menjadi bintang kemenangan Persebaya melawan PSM Makassar di pertemuan pertama. Tendangan roketnya dari luar kotak penalti menjadi penentu pemenangan 1-0 Persebaya atas PSM Makassar. Jelang pertemuan di putaran kedua ini, sayangnya pemain nomor punggung 7 ini diperkirakan masih absen. Song Uyong terpantau masih belum bergabung dalam latihan recovery squad Persebaya yang digelar pada hari Minggu 25 Februari kemarin. Laga melawan Persikabo, Persis Solo, PSIS Semarang, Bayangkara FC, dan Persita Tangerang telah dilewatkan oleh pemain berusia 30 tahun itu. Pelatih Persebaya Paul Munster sendiri sempat menyinggung kondisi sang pemain sebelum lawatan ke Persita lalu.
Song masih cedera, masih dalam situasi yang tidak memungkinkan dan kami masih memantaunya, ungkap Paul Munster. Dan tentunya Tribuners, masih ada beberapa informasi yang dapat kita dapatkan dan tentunya baca dalam rubrik Tribun Tribun PSM pada edisi Selasa 27 Februari 2024 hari ini. Salah satunya adalah informasi mengenai Reza dekati jumlah clean sheet Nadeo. Dan tentunya Tribuners, informasi-informasi selengkapnya dapat Anda baca hanya di harian Tribun Timur Spirit Baru Makassar edisi 27 Februari 2024 Selasa hari ini. Dan tentunya untuk mendapatkan informasi terbaru dan terupdate setiap harinya, Anda dapat melakukan berlangganan dengan koran Tribun Timur dengan menghubungi hotline subscriber di 0411-811-5500 melalui fix phone, atau dapat menghubungi hotline Tribun Family Card di 081141135555 melalui SMS dan juga WhatsApp. Dan tentunya kami akan senantiasa menyajikan informasi terbaru dalam beragam program-program kebanggaan Tribun Timur. Dan dengan itu, saya Nisa Husnuzan mewakili seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.